Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Semoga selalu sehat, semangat, dan kompak bersama ayah bunda di rumah. Anak-anak hebat, sudah siap belajar? Bagus sekali. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di rumah hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menuliskan kalimat pertanyaan tentang pertumbuhan yang dialami. 2. Menceritakan kembali informasi dari hasil wawancara. 3. Mengetahui sikap menghargai perbedaan antar sesama. Apakah kamu tahu pertumbuhan dan perkembanganmu sejak bayi sampai sekarang? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan bertanya melalui wawancara kepada ayah dan bunda di rumah. Tapi sebelum itu, kita buat dulu yuk daftar pertanyaannya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Nah, kalimat tanya ialah kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Nah, kalimat tanya ini bertujuan untuk meminta respon, tanggapan, atau jawaban seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Jenis-jenis kalimat tanya. 1. Apa? 2. Di mana? 3. Kapan? 4. Siapa? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? Dan kalau disingkat menjadi A. Di Simba. A. Untuk apa? D. Untuk di mana? K. Untuk kenapa? C. Untuk siapa? M. Untuk mengapa? Dan B. Untuk bagaimana? Bisa diingat? Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Nah, contohnya, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Jawabannya, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua, siapa? Kata tanya siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Nah, contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa, yaitu siapa yang menyusui saat kamu bayi? Jawabannya, yang menyusui saat aku bayi adalah ibu. Yang ketiga, kapan? Kata tanya kapan ini berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa atau keadaan. Contohnya, kapan kamu bisa berjalan? Nah, jawabannya saat aku berumur 1 tahun. Selanjutnya, kata tanya di mana yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang sedang dikunjungi. Contohnya, di mana kamu dilahirkan? Aku lahir di klinik dekat rumahku. Sedangkan kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa kamu tinggi sekali? Karena aku makan makanan yang bergizi dan sehat. Selain itu, ayah dan ibuku juga tinggi. Selanjutnya, kata tanya bagaimana.
Nah, kata tanya bagaimana ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara manusia berkembang biak? Jawabannya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang terakhir, kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini berfungsi untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Jawabannya, saat ini tinggi badanku sekitar 120 cm. Nah, contoh lainnya lagi, berapa berat badanmu saat lahir? Jawabannya, berat badanku saat lahir adalah 4 kilo. Sudah paham terkait kata tanya? Nah, sekarang ayo kita belajar membuat daftar pertanyaan terkait pertumbuhanmu kepada ayah dan bunda di rumah. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Nah, perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup itu berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Contohnya nih, misalnya jika temanmu lebih pendek darimu, sikap yang harus kamu lakukan adalah dengan tidak mengejeknya. Contoh yang lain, jika kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari, sikap yang harus kamu lakukan adalah belajar menari bersama dan mengajarinya tarian yang dianggap sulit tersebut. Sikap menghormati antar sesama dengan menghargai segala macam perbedaan, baik itu perbedaan tinggi badan, berat badan. Nah, hal tersebut termasuk pengamalan Pancasila sila yang kedua. Nah, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan simbol dari sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Anak-anak hebat, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda yang telah mendampingi Ananda belajar di rumah hari ini. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.